tentunya pertandingan hari ini kita lihat juga pelatih dari Bango Putra bersama pelatih dari Bayangkara Pana FC. Ada pelatih yang cukup kita kenal dan bukan cuma di Sulawesi Selatan dan Makassar. Ada Coach Budi Arjo, pelatih yang punya sejarah prestasi segudang, membawa banyak tim menjadi juara, menjadi champion, dan paling fenomenal dan terakhir ketika membawa Persik Kediri lolos dari Liga 2 ke Liga 1 Indonesia. Dan tentunya juga melalui sentuhan-sentuhan pelatih Coach Budi Arjo Talib banyak memberikan pemain-pemain seperti Irfan Jaya yang sekarang bermain di tim nasional Indonesia. Ada Dedi yang bermain di Sriwijaya. Merupakan temuan-temuan langsung dan sentuhan langsung dari Coach Budi Arjo Talib. Luar biasa ucapan terima kasih kepada TMB2 RFC bersama RMC sudah mengambil andil di Wali Kota Cup dan ini merupakan pendatang baru TMB2R. Terima kasih Adinda Adam bersama timnya sudah memberikan yang terbaik di Wali Kota Cup, baik untuk semua. Dan tentunya juga Dani Pomanto, lanjutkan, orang baik, dicintai oleh rakyat karena ide-idenya luar biasa. Oke. Luar biasa, Allahu Akbar. Iya, terima kasih supportnya Pak Bakri. Kita tahu Pak Bakri ini adalah mantan pemain juga dan posisi striker. Dia pernah bekerja di Ban Rakyat Indonesia. Kemudian sedikit informasi bahwa Bakri juga ini adalah pemerhati bola dan pencinta sejati dari Bapak Dani Pomanto. Halo. Videokan Kak langsung. Iya. Pakai HP mungkin. Video. Saya umumkan. Ambil begini semua, ambil begini gitu. Umumkan. Pemanasan 10 menit. Sekali lagi disampaikan untuk kedua tim, baik dari Bangau maupun Bayangkara, untuk disampaikan juga dengan hormat kepada pemilik klub sekolah sepak bola di Kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan, bahwa insya Allah di bulan Agustus Piala Menpora Liga Anak Indonesia usia 12 tahun insya Allah akan kembali kita gelar di lapangan Hasanuddin, dan tentunya juara satu akan free nasional, tiket pesawat, akomodasi hotel dan konsumsi ditanggung oleh panitia nasional, dan transportasi seluruhnya ditanggung ketika kita juara. Pulang balik. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh pemilik sekolah sepak bola dan akademi di Kota Makassar bahwa Piala Menpora Liga Anak Indonesia usia 12 tahun 1 Januari 2012 dengan formasi pemain 12 dan 1 pelatih itu akan diberangkatkan ketika juara nantinya di lapangan Gelora Hasanuddin Makassar, dan insya Allah akan dilaksanakan nanti di bulan Agustus mulai dari tanggal 22, 23, dan 24. Terima kasih. Bunda Ros, konsumsi air tak dulu teman-teman.
ucapan selamat kepada Kus Budiarjo Talib. Dan alhamdulillah hari ini masih mendampingi anak-anak Bangau, walaupun kita tahu bahwa teken kontrak dengan Persela Lamongan sudah resmi menjadi coach. Dan kita tahu Budiarjo ini bukan hanya di Sulawesi Selatan dikenal, tapi beliau adalah salah satu guru dari guru pelatih. Karena ketika dia mengantarkan Liga 2 Persik Kediri di tahun 2019 sebelum Covid, berhasil mengantarkan dan membuat sejarah di persepak bolaan Indonesia, mengantarkan Persik Kediri lolos ke Liga 1 Indonesia. Satu-satunya pelatih di Sulawesi Selatan berdarah Makassar, berdarah Bugis, berdarah Toraja, dan berdarah Mandar. Inilah Budiarjo Talib. Dan tentunya juga kita tahu Irfan Rialis. Iya, disampaikan juga kepada teman-teman untuk tetap di bench pemain, tetap kita mari saling menghargai. Tentunya semua tim yang bergabung harus memposisikan dirinya bahwa saya sebagai manajer, sebagai pelatih, kepala pelatih, dan tim medis, ini yang mungkin kita harapkan, sehingga kita tidak berteori saja, tapi kita harus mempraktekannya dengan baik. Terima kasih. Ya, sesi foto bisa dimulai dulu dari tim Bangau. Silakan Kus Budiarjo untuk sisi foto. Boleh Pak Obor dipercepat sedikit untuk sesi fotonya. Kita lihat juga dari tim Bangau Putra, tentunya memberikan support dari pengurus serta supporter, baik dari orang tua, pengurus, ya, dan insya Allah untuk babak ke-16 besar, karena jadwal yang sebenarnya sudah ditulis secara resmi karena situasi dan cuaca yang kemarin. Disampaikan kembali kepada pemilik kendaraan roda 2 dengan nomor polisi DD 5452 RM agar segera ke meja pertandingan, karena kebetulan di motornya ada yang ketinggalan kunci motor. Sekali lagi, pemilik kendaraan motor Honda dengan nomor polisi DD 5452 RM ditunggu di meja pertandingan.
persiapan musik. Disampaikan kepada kedua tim starting 11 dari kedua tim agar segera merapat di meja pertandingan di bawah tribun VIP Pak. untuk seremoni match sebelum bertanding. Sekali lagi, the winning 11 untuk kedua tim segera mengambil tempat untuk seremoni match. Oke. Berangkat kita Surabaya sama Insya Allah karena pegadaian mau aja kena bantu jalan kita juga sama. Iya. Takut ke sama saya ini. Takut ke sama saya. Ya, kami sekali lagi sampaikan kepada kedua tim starting 11 untuk segera mengambil tempat. Iya. Iya, saya ditunjuk lagi. Surabaya, usia 12 kurang anak lagi. Berangkat. Musik.
Andika. Nomor punggung 24 Juan. Nomor punggung 13 Saiful. Nomor punggung 16 Raihan. Nomor punggung 9 Rizal. Nomor punggung 17 Fikri. Dan yang duduk di bangku cadangan Calulu, Lopez, Miswar, Ago, Aca, Aan, Maksum, Muiz. Official team. Manager team Bapak Ismail. Head coach Irfan Bilalis. Keeper coach Hamka. Medis Topan. Itulah susunan pemain dari Bayangkara Pana FC. Kasih dulu baju, siapa tuh ada di baju. Bango Putra FC. Jangan dulu rompi karena anda bagus. Nomor punggung 1 Robi bertindak sebagai penyerang gawang. Nomor punggung 12 Sadik. Nomor punggung 3 Sulaiman. Nomor punggung 4 Zidan. Nomor punggung 18 Safik. Nomor punggung 23 Fahri. Nomor punggung 19 Krishna. Nomor punggung 22 Aldi. Nomor punggung 15 Dafa. Nomor punggung 9 Farid. Nomor punggung 10 Rian. Dan bertindak sebagai kapten tim. Dan yang duduk di bangku cadangan Saki, Akbar, Pandi, Imran, Atlan, Adit, Akil, Arsil, Jojo, Gilang. Official team manager Haji Basir. Head coach Budiarjo Ali. Keeper coach Sulfiani. Melis Rizal Lentaru. Dan asisten coach Budiman. Itulah susunan pemain kedua tim. Ridwan. Kasih nih, iya. Ini partner. Dan ke Surabaya free ticket Kita hotel saksikan kedua konsumsi. tim sudah bersiap-siap. Salah. Sudah Tinggal dilakukan. diperbaiki mungkin Di babak tulisannya. pertama kita saksikan anak-anak dari Bayangkara Pana. Kemudian Build up dari bawah. uang pembinaan di Tulisan ini mantan pemain Rans Nusantara. tidak tahu dia di Rinci tuh juara 1. Bilang bagi saja. Kembali Reska. Namun mampu digagalkan anak-anak dari Bango Putra nomor punggung 15. Kita saksikan. Oh, dilanggar. Kita saksikan. Dafa dilanggar nomor punggung 24. Juan. Anak-anak Bango Putra melakukan serangan dari sisi sebelah kanan nomor punggung 19 angkat bola. Namun lebih dekat ke penjaga gawang kita saksikan Irfan mampu menyelamatkan gawangnya kita saksikan. Build up kembali Bayangkara Pana dari sisi sebelah kanan. Kita saksikan pemain cepat ada Reska di sana namun mampu diintercept dari anak-anak Bango Putra ke depan dia. Kembali nomor punggung 17 di sana pemain cepat yang dimiliki Bayangkara. Sule. Lemparan ke dalam anak-anak Bango Putra. Kembali intercept anak-anak dari Bayangkara Pana. Build up kembali dari nomor punggung 12 dari Bango Putra. Sadik kerjasama nomor punggung 15. Namun kembali mampu digagalkan. Luar biasa penampilan Sadik ketika kepada kapten tim memindahkan bola. Cukup sabar anak-anak bangun serangan dari kaki nomor punggung 9 kita sekitar ke depan.
kembali mampu intercept, serangan balik dari kaki anak-anak Bangau Putra Tupas. Oh, namun kembali mampu digagalkan. Handsball kita saksikan. Jauh ke depan. Namun kembali diintercept nomor punggung 3 Sulaiman dari Bangau Putra. Luar biasa anak-anak muda Bangau Putra. Menggempur barisan pertahanan dari Bayangkara Panah. Anak-anak asuhan dari coach Budi Arjo Talib. Tendangan bebas. Jauh ke depan. Ada nomor punggung 9. Shooting. Oh, hampir-hampir saja percobaan yang dilakukan kapten tim Rian masih membentur Mister gawang dari anak-anak Bayangkara Panah. Kembali anak-anak Bangau. Namun ada Jaja di sana, kapten tim, pemain yang syarat pengalaman Jaja. Kita saksikan back pass. Ucok namun mampu direbut. Kembali luar biasa anak-anak Bangau Putra. Kapten tim angkat bola, namun kembali mampu diintercept. Bola masih dikuasai anak-anak dari Bangau, melakukan tekanan. Kita saksikan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bayangkara Panah FC. Irfan penjaga gawang. Jauh ke depan. Namun kembali diintercept. Main belakang dari Bangau Putra, ada nomor punggung 9 di sana. Pelanggaran Jaja terhadap nomor punggung 9 dari Bangau Putra. Farid, pemain muda potensial dari Bangau Putra FC. Diserang ini Ipang juga. Mati tuh ini kalau begini. Bola dihadapi Rian, kapten tim, akan menghadapi tendangan bebas. Kita saksikan. Rian sudah dilakukan, namun masih mengarah ke penjaga gawang. Enteng-enteng saja Irfan. Jauh ke depan, namun tidak ada kawan. Kita saksikan Robi, penjaga gawang dari Bangau Putra. Build up kita saksikan anak-anak dari Bangau. Sulaiman, Ya mungkin tahu karena tadi serius kita. tengah dia, back pass kembali. Sulaiman ke depan. Pelanggaran anak-anak Bangau. Bunda, assalamualaikum. Siap. Dan sekedar informasi, 4 pemain anyar dari Bangau Putra Oke, siap Bunda. Iya, sudah bergabung bersama Persija Jakarta, Iya Bunda, iya. PSM Makassar, dan Bayangkara FC. Luar biasa anak-anak Bangau. Sudah dilakukan
hampir-hampir saja. Namun hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bango Putra FC. Robi mantan pemain PSM usia 16 tahun. Robi kembali anak-anak Bangun. Dari tengah kita saksikan terupas ada nomor punggung 9 beradu kecepatan. Oh, namun cukup tenang pemain belakang dari Pana. Kita saksikan Saiful serangan Reska, namun kembali mampu diintersep anak-anak dari Bango Putra. Kembali serangan datang dari kaki nomor punggung 12, angkat ke depan. Ada nomor punggung 22 di sana, Aldi, namun dibuang saja nomor punggung 23 Andika. Kembali anak-anak Bango dari sisi sebelah kiri. Oh, kembali Andika mampu mengintersep serangan dari Bango Putra. Ke depan dia, namun kembali mampu direbut anak-anak Bango. 1-2 sentuhan kita saksikan. Permainan bola-bola pendek coba diperagakan anak-anak Bango Putra. Mencoba dari sisi kiri, sisi kanan untuk menembus pertahanan yang kokoh dari Bayangkara Pana FC. Kita saksikan lemparan ke dalam nomor punggung 9 yang dituju Farid, namun kembali mampu diintersep. Kembali datang serangan dari Bango Putra dari sisi sebelah kiri. Kita saksikan back pass kembali nomor punggung 3 Sulaiman, pemain yang cukup tangguh. Ke belakang lagi. Oh, salah pengertian Isnur, merebut bola kepada Rizal. Serangan balik Rizal, mencoba melewati satu pemain Rizal. Rizal kembali Juan. Oh, salah pengertian apa yang dilakukan. Juan serangan. Oh, Depan. Ipang. kembali kita saksikan serangan dari anak-anak Bayangkara nomor punggung 17, pemain cepat. 1-2, namun handsball kita saksikan. Tidak. Cuma saya enggak. Apa Ipang? Jauh ke depan. Kau Kembali cedera, Andika kalau mampu mengintersep. begini, Pak. Jaya Jangan kau begini. dahkan bola ke sisi sebelah kiri. Rizal pemain cepat. Tidak undang Masih minanti. Rizal. Oh, Saya tidak undang minanti, Pak. Tentara. Biar. Tentara, Pak. lemparan ke dalam, ada Reska di sana. Masih Reska. Dibayang-bayangi satu pemain Reska. Pemain jangkung, striker tajam dari crossing. Ada nomor punggung 17 kita saksikan. Fikri, pemain cepat. Ada Isnur. Oh, dibuang saja kembali. Datang serangan. Pelanggaran kembali dilakukan. Tidak nyaman kalau saya. Tidak bagus kita. Masa Ipang begitu. Bila anak-anak Bango kita saksikan. Back pass kepada penjaga gawang Robi. Kepada nomor punggung 4 Zidan kita saksikan. Ke tengah dia. Mendapat gangguan dari Juan Ucok. Kita saksikan nomor punggung 12 Sodik. Baik, Bapak, bagaimana kita lihat pertandingan ini? Ayo, Kak. Semuanya begini-begini. Tapi tidak boleh tahu karena ada Kita saksikan Sodik menghadapi bola. Angkat ke depan. Sudah dilakukan. Namun sigap penjaga gawang Irfan
kembali mampu dipatahkan serangan anak-anak Bayangkara Pana ini. Cukup taktis permainan Bangau Putra pada sore hari ini. Kembali mampu Ucok, ada Reska di sana, diganggu dua pemain. Ucok, crossing Ucok, oh namun kembali mampu intercept, serangan balik. Ada nomor punggung 9, pelanggaran. Raihan Farid kita saksikan masih terbaring kesakitan. Tanyakan enggak? Tanyakan. Saya bicara. Bung Sofyan, bagaimana pertandingan pada sore hari ini yang mempertemukan Bayangkara Fana FC yang berhadapan dengan Bangau Putra FC? Ya, terima kasih Bung Hendra. Kita melihat pertandingan di babak kedua ini. Di babak pertama untuk Bayangkara, kita tahu Bayangkara sudah mengantongi tiket lolos. Sementara di pertandingan pertama juga tadi RMC masih menunggu pertandingan ini, dan tentunya semua mengharap bahwa tentu tindakan-tindakan sportivitas dan fair play itu yang paling kita junjung di Wali Kota Cup, baik untuk semua, bahwa sepak bola mengajarkan kita dan tidak membohongi kita. Itu intinya. Luar biasa Bung Sofyan, kita kembali ke lapangan. Kau tuh bilang sepak bola itu mengajarkan begini, nampak. Reska ke depan dia, namun kembali mampu direbut nomor punggung Rifki, nomor punggung 17 ke belakang, kembali kepada Reska. Suti langsung Peluang. bentur pemain Bangau Putra, angkat bola kembali. Kita saksikan Kalau draw, lolos RMC. terbaring kesakitan setelah memblok tendangan keras dari Reska, pemain belakang. Iya, kita tahu bahwa nomor punggung 6 dari Bayangkara Pana FC merupakan salah satu putra anak kandung dari legenda PSM Makassar yang membuat sejarah di Gelora Bung Karno di tahun 1992 menjadi juara PSM Perserikatan pada saat itu. Anak dari Bapak Komandan Haji Smuin, nomor punggung 6, dan merupakan reinkarnasi, karena kita tahu bahwa Haji Smuin merupakan wingback kiri terbaik PSM pada saat itu dan cukup disegani, dan sepertinya lahir kembali jiwa dan nilai-nilai sepak bola yang ada di hati dan di taktikal bermain Ucok nomor punggung 6 Bayangkara Pana. Luar biasa. Terima kasih Bapak Komandan Manajer Ismail yang membawa tim ini lolos ke 16 besar, dan mudah-mudahan kita semua tetap menjunjung tinggi sportivitas. Luar biasa ada Rizal. Tindakan sportivitas ada Rizal. Ntar kita lihat anak Bangau Putra, dan sangat seru. Bunda-bunda cantik dari orang tua Bangau Putra berteriak, oh, oh. Luar biasa. Inilah ciri khas bunda-bunda Bangau Putra. Dimanapun bermain Bangau selalu ada maju. Selamat datang Ibu Romilda bersama Bunda Ija. Tentu ini adalah salah satu motor serangan supporter dari Bangau Putra, Ibu Romilda. Ada Ucok, pendek saja dia. Bapak nomor 9, Rizal, salah satu Liga 1 Persela Lamongan. Isnur, merupakan pemain yang cukup berpengalaman. Luar biasa.
Kita tahu bahwa sentuhan-sentuhan Budi Harjo Talib mulai kelihatan di anak-anak Bango Putra. Beliau sempat berkomunikasi dengan salah satu media bahwa saya hanya ingin memberikan pengalaman dan jam terbang bermain kepada anak-anak Bango Putra. Dan tentunya kita juga mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Harjo Talib karena satu-satunya pelatih dari Makassar yang sudah selesai teken kontrak dengan Persela Lamongan, dan insya Allah kita menunggu aksi-aksi strategi di RCTI dan Indosiar. Ucapan selamat datang juga kepada RMC Sport TV Makassar. Tentunya siaran langsung ini juga akan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Terima kasih Bapak Rudi Setiawan sudah mengontrol dan mengawal pertandingan ini. Satu peluang Rizal, namun offside. Selamat datang kepada Bapak Faisal, salah satu calon anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan. Selamat datang Pak Faisal, merupakan ketua komunitas di Kota Makassar. Ada serangan balik, Dapa. Kita lihat di sana, nomor punggung 12. Namun masih jauh. Kita tahu Sadik merupakan pemain yang dibesarkan Bango Putra bersama Budiman Buswir, Adityo. Satu terobosan, namun Ucok mulai bermain. Saya lihat anak-anak Bango Putra terupas, namun lagi-lagi dipatahkan intercept. Kita lihat Bung Radan, ada beberapa pemain yang sengaja disimpan dari Bayangkara Pana FC. Apakah ini merupakan strategi atau bagaimana Bung Radan? Silakan. Iya, Bung Sofian Akhirudin, kita melihat hampir merata di match ketiga pertandingan kedua sore hari ini. Anak-anak Bayangkara Pana hanya menurunkan materi-materi pemain untuk memberi juga atmosfer, merasakan bagaimana atmosfer Wali Kota Cup sebagai modal pengalaman sekaligus memberi recovery mungkin untuk persiapan di babak 16 besar untuk materi-materi pemain di line up yang nanti akan dia persiapkan tentunya, Bung Sofyan. Tapi bagaimana dengan posisi di grup ini? Karena tentunya ada tim yang mengharap juga bahwa seperti mungkin dari luar biasa. Ini Fikri. Mungkin bisa Fikri. Ya, ada catatan dari pencetak gol pertama Fikri. Ya, jadi Fikri ini adalah merupakan salah satu pemain dari Kabupaten Selayar. Nomor berapa itu? Dan kemarin sempat memperkuat Ridwan. Praporda, kemudian Porda Selayar di Kabupaten Pindrang. 17. Kemudian dia menjadi mahasiswa menit ke berapa? Fakultas Keolahragaan dan menjadi tim PON Sulawesi Selatan. Dan beliau pemain Fikri ini juga merupakan talenta yang sangat bagus dengan ciri kaki kidal, tapi dia beroperasi di winger kanan. Luar biasa kusir Pandrialis bersama komandan manajer Ismail menempatkan pemain-pemain sehingga kita lihat tendangan tadi, dan kita tahu Robi ini juga merupakan penjaga gawang EPA PSM di usia 18 dan sempat menjadi champion Pak Bung Rahdan. Luar biasa, makanya mungkin di partai 16 besar sampai final Sintayong sengaja datang latihan di Kota Makassar bersama tim nasional hanya untuk menyaksikan Wali Kota Cup. Baik untuk semua. Dan melalui juga RMC Sport TV Makassar, informasi-informasi tentang Makassar sepak bola, tapi melalui informasi-informasi dari Bakri dan kacangnya sehingga videonya menjadi viral. Sehingga ini juga menjadi catatan penting buat RMC Sport TV Makassar.
yang menyiarkan secara live streaming. Jangan lupa like dan subscribe RMC Sport TV Makassar. And share juga. Dan tentunya share, karena pertandingan ini Bung Rah dan Rahman bukan saja di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan di wilayah Indonesia bagian timur seperti Banjarmasin, bahkan Malaysia, bahkan di Jerman di Piala Eropa, Wali Kota Cup dinonton langsung juga beberapa penonton, bahkan di Dubai. Inilah kelebihan Wali Kota Cup. Sepertinya striker pemain muda ini belum menunjukkan kualitas. Ya, ucapan selamat datang juga dan penghargaan kepada Super Mulia supporting Wali Kota Cup juga untuk kegiatan kita. Luar biasa untuk tim talenta-talenta muda dari Bangau Putra. Tentu dari Wali Kota Cup ini memberi jam terbang untuk talenta-talenta muda Kota Makassar. Luar biasa Coach Ya. Budiarjo Talib. Dan kita lihat dari sektor depan, sebenarnya serangan dari anak-anak Bangau juga lebih mendominasi jalannya pertandingan. Presur-presur dan tekanan di daerah pertahanan dari Bayangkara FC ini cukup tinggi. Namun belum ada satu peluang. Kita lihat momen-momen yang memberi peluang untuk anak-anak Bangau bisa mencetak bola. Bagaimana Bung Sofyan melihat ini? Iya, tentunya kemarin memang ketika dihubungi awak media, Coach Budiarjo itu mengatakan bahwa pemainnya masih terbilang sangat muda. Mudah belia. Sangat muda dan potensial. Tentu dari segi condition training, mungkin masalah fisik itu tidak sebanding dengan pemain-pemain yang menjadi lawan di Wali Kota Cup. Seperti kita lihat Dava kalau di usianya adalah merupakan pemain terbaik di usia 15, di usia 17. Kita lihat juga ada Rian, kapten tim. Kemarin adalah pemain yang sempat mengikuti seleksi tim nasional Indonesia di usia 14 tahun. Luar biasa. Jadi Bangau Putra ini betul-betul memang fokus ke pembinaan, dan Budiarjo lebih fokus kepada memberikan pengalaman dan jam terbang. Kita lihat nomor punggung 9 ada Farid. Kita lihat dia punya skill. Namun mungkin dari komponen fisik ketika melewati body charge itu mungkin masih kalah dengan pemain di atas usianya. Mungkin begitu Bung Rahdan. Kita lihat Rizal. Kembali Robi. Ini Robi juga, memang dia selalu jungkir, ya, memberikan atraksi. Jangan ketawa kita naik Boromilda. Ya, ucapan selamat datang juga kepada seluruh penonton. Tentunya perhelatan Wali Kota Cup ini sebentar lagi akan masuk di babak ke-16 besar. Dan tentunya tidak lepas dari support dan merupakan program kerja dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar bersama seluruh SKPD, Prusda, bersama seluruh camat, tentunya saling membahu memberikan support sehingga pelaksanaan Wali Kota Cup baik untuk semua bisa terlaksana dengan baik. Dan diingatkan juga kepada seluruh pemilik SSB bahwa insya Allah di Kota Makassar diberikan kepercayaan untuk menggelar Piala Liga Anak Indonesia baik untuk semua. Di usia 12 tahun nantinya akan diputar di bulan Agustus di lapangan yang sama. Seluruh SSB yang ada di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar akan bertanding untuk berebut satu tiket nasional ke Jawa Timur dan bertanding langsung di BGT Bung Tomo, Gelora Bung Tomo, dan tiket pesawat akan ditanggung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Satu shoot, luar biasa. Satu tendangan dari nomor punggung 23. Kita lihat
Nomor punggung 23 Bun Rahdan Rahman. Ya, nomor punggung 23 Fahri. Fahri juga ini sempat mengantarkan tim dari Kecamatan Mamajang masuk menjadi finalis. Luar biasa Fahri. Ya, betul Bun Rahdan. Dan Fahri juga ini selain bintang sepak bola, kemarin juga dia bermain di film Ayat-Ayat Cinta. Mana kau ya? Kau cari tadi. Ih, Bisa ditahu Bung Sofyan, ayat berapa itu? tidak maksudnya. Itu yang telepon. Iya, kita kembali ke lapangan hijau. Dan memang kita perhatikan anak-anak Bangau Putra ini lebih banyak serangannya. Cuma itu tadi satu, momen peluang-peluang ini belum ada. Berbahaya. Kita kembali nomor punggung 4. Pemain muda berbakat, berposisi libero, stopper. Luar biasa Kus Budiarjo. Ada teriakan Bung Sofyan. Ya, jadi ciri khas dari Budiarjo selalu berteriak, memberikan coaching point kepada pemainnya. Ada Ucok, luar biasa berbahaya. Ada Reska nomor punggung 3. Kembali berbahaya, kaki kidal dari Fikri. Kita tahu Fikri pemain putra Kabupaten Selayar yang sempat bermain di Timpon Sulawesi Selatan. Tim Baus ini, tim Mandalanta ini, Mahaputra CT Ludi. lawan Kakak. Terus menyingari CTI Luwu. Apa yang pertama deh? Mahaputra Enrekang lawan Kakak. Pertandingan besok. Ya, diingatkan kepada seluruh penonton bahwa pertandingan besok merupakan pertandingan babak penyisian terakhir di grup H sebelum masuk zona babak ke-16 besar, mempertemukan tim Tim Mahaputra FC Enrekang akan menjamu tamunya KKFC. Kemudian pertandingan kedua besok ada Manyingari FC versus CTI Luwu FC. Jadi ini adalah penutup di babak penyisihan. Akan kita saksikan penyisihan terakhir di grup H. Ya, betul Bun Raden. Dan insya Allah di hari Sabtu kita sudah masuk babak 16 besar. Lebih seru lagi tuh, deh.
Cuman sekadar informasi gitu. Keren gambar jadi pada. Logo-logonya Logo-logonya logonya provinsi Iya. dengan Makassar. yang Menpora di. Ya, PSSI 4. Di mana di sini? Tapi PSSI cuma jangan tertulis ya Makassar gitu atau langsung PSSI pusat. Ini mau di Iya. di sini, Iya. Di? Jadi Pemkot, di sini. Pemprov, Di sini. Pemkot, Menpora baru PSSI. Eh, di Spora jangan. Cocok mau jadi donatur. Coba bisa aja dulu siapa tahu. Lempar saja tuh karena biar bagaimana tetap ditahu pemerintah karena ada menteri di situ juga. Ini yang bawa 16 besar cocok ini kira-kira. Tuh cuma Bayangkara Nasem. Lawannya besok. Ini ya. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Kembali ke lapangan. Anak-anak Bangau Putra FC kita saksikan pelanggaran nomor punggung 16. Luar biasa. Harus mencegah dengan pelanggaran nomor punggung 9. Pemain muda potensial Farid. Kita saksikan tendangan bebas dari anak-anak Bangau Putra FC. Di menit-menit akhir babak pertama kita saksikan sudah dilakukan. Ada kapten tim mencoba melihat satu pemain, namun mendapat gangguan. Kita saksikan babak pertama selesai. Kita saksikan skor sementara 1-0 atas keunggulan Bayangkara Pana FC menghadapi tamunya Bangau Putra FC.
Bangau Putra melakukan pergantian pemain. Keluar nomor punggung 22, 18, dan 4. Masuk nomor punggung 7, 14, dan 13. Rotasi dilakukan. Coach Budiarjo Talib. Di awal babak kedua kita saksikan kita saksikan kick off babak kedua. Akan segera dimulai. Kick-off babak kedua sudah dimulai, kita saksikan anak-anak Bangau mengambil serangan namun kembali dipatahkan. Serangan balik Fikri kita saksikan dari sisi sebelah kanan, pemain cepat yang dimiliki anak dari Bayangkara Panah. Pelanggaran Imran terhadap Isnur. Tendangan bebas, bola dihadapi Jaja, kapten. Jauh ke depan. Kembali mampu ditersep nomor punggung 4. Pemain belakang dari Bangau yang cukup taktis bermain pada sore hari ini. Zidan. Kembali build up nomor punggung 13 Imran. Irfan sudah dilakukan jauh ke depan. Ada Isnur. Kembali Rizal dari sisi sebelah kiri, namun tidak cermat kontrol yang dilakukan. Rizal kembali hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bangau Putra FC. Bola dihadapi Robi penjaga gawang, kita saksikan. Ambil up Imran kembali ke belakang nomor punggung 3 Sulaiman. Kembali salah pengertian. Namun ada Imran di sana. Pemain yang cukup sigap, kita saksikan. Jauh ke depan ada nomor punggung 9. Dengan kecepatannya kita saksikan nomor punggung 9. Oh, hampir-hampir saja nomor punggung 9 menyamakan kedudukan. Pemain yang berbahaya Farid hampir-hampir saja menjebol gawang dari Bayangkara Panah FC yang dijaga Irfan. Tendangan gawang jauh ke depan. Ada Reska, namun kembali Imran mampu mengintersep. Kembali datang serangan dari anak-anak Bangau. Ke belakang nomor punggung 14.
Akbar, kerjasama dia dengan Sulaiman. Kembali kepada Robi. Angkat. Ya, namun ada Ucok di sana. Kembali dari kaki Robi, penjaga gawang yang cukup tangguh kita saksikan. Serangan dari sisi sebelah kanan anak-anak dari Bango Putra dari kaki nomor punggung 23 Andika jauh ke depan. Kembali Ucok mampu mengintersep serangan dari anak-anak Bango. Kembali Isnur kepada Reska. Kembali mampu diamankan Sulaiman nomor punggung 7 Miswar. Kembali back pass. Sulaiman kembali, tenang-tenang saja. Ambil up. Dibangun dari bawah anak-anak Bango. Ada Jojo yang dituju. Pemain yang baru masuk, Jojo. Masih Jojo. Umpan dia, namun dibuang saja. Pelanggaran Fikri terhadap Jojo. Kita saksikan kapten tim menghadapi bola akan melakukan tendangan bebas. Jauh ke depan, kembali. Luar biasa penampilan Irfan. Lagi-lagi penyelamatan Irfan. Serangan balik. Rizal di sana pemain cepat, namun di sliding saja nomor punggung 15. Dava dari Bango Putra. Lemparan ke dalam Ucok. Kita saksikan serangan balik dari anak-anak Bangau. Luar biasa Jojo, ada Jojo di sana. Masih Jojo. Heading. Bersihan dilakukan nomor punggung 13 dari Bayangkara Panah. Serangan balik dari kaki Rifki nomor punggung 17. Dibayangi Sulaiman, masih Rifki. Keteng ada Isnur, namun tidak cermat. Kontrol ini oleh Isnur. Kembali datang serangan dari anak-anak Bango Putra. Angkat bola ke depan. Nomor punggung 10. Rian kita saksikan angkat bola. Ada nomor punggung 9. Menekuk dia. Namun luar biasa penampilan penjaga gawang Irfan. Juan kita saksikan ke tengah kepada Jaja. Ucok melakukan overlap Ucok. Kembali Juan membuang bola. Ada Rizal di sana. Masih Rizal. Kembali mampu intercept Imran. Gelandang yang cukup energi kita saksikan. Luar biasa Imran. Meliuk-liuk dia. Serangan kembali anak-anak Bango Putra. Namun tidak mau mengambil resiko. Pergantian pemain dari Bango Putra. Pemain keluar nomor punggung 19, nomor punggung 15, nomor punggung 12. Masuk nomor punggung 21, nomor punggung 6, nomor punggung 11.
pemain dari Bayangkara Panah, keluar nomor punggung 17, keluar nomor punggung 18, masuk nomor punggung 11 dan nomor punggung 12. Luar biasa, kedua pelatih merubah strategi di babak kedua. Kita akan menyaksikan apakah Bango mampu menyamakan kedudukan ataukah Bayangkara Panah mampu menggandakan keunggulan. Kita saksikan kembali anak-anak Bango Putra melakukan serangan ke belakang. Nomor punggung 14 Akbar, nomor punggung 21 Pandi kepada Jojo, namun kembali Andika mampu mengintersep. Kembali serangan balik Andika ke depan. Ada Rizal, pemain cepat dari Bayangkara Panah, namun dibayang-bayangi 2-3 pemain. Kita saksikan masih Rizal, ke belakang dia ada Ago kepada Isnur, namun kembali mampu direbut. Imran jauh ke depan, Imran kepada Jojo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Kita saksikan semakin seru, semakin menarik pertandingan pada sore hari ini. Bayangkara Panah berhadapan dengan Bango Putra. Kita saksikan jual beli serangan. Robi membuang saja bola. Robi tidak mau mengambil resiko. Kita saksikan tendangan sudut Bayangkara Panah. Ucok kita saksikan tendangan sudut. Ucok sudah dilakukan. Penyelamatan yang luar biasa Robi. Pelanggaran kembali dilakukan. Anak-anak dari Bayangkara Panah, nomor punggung 9 Farid, luar biasa, bermain bagus, bermain taktis pada sore hari ini. Farid kembali serangan dari Bango Putra dari sisi sebelah kanan. Nomor punggung 3 di sana Sulaiman. Masih Sulaiman. Terupas kita saksikan. Kembali namun mampu diintersep oleh Rizal. Kita saksikan pelanggaran kembali dilakukan anak-anak Bango Putra. Ucok jauh ke depan, ada Reska di sana. Ago, Sulfikar Ago, namun kembali mampu diblok pemain belakang dari anak-anak Bango. Jojo ke belakang dia, ada punggung 21. Kembali kapten tim Rian. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Imran. Kembali kerjasama ke belakang, nomor punggung 14 Akbar, angkat bola Akbar. Ada nomor terperangkap offside pemain dari Bango Putra.
Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan jauh ke depan. Ada Reska dituju. Rizal. Dibayang-bayangin nomor punggung 3. Rizal. Meliuk-liuk Rizal. Angkat bola. Namun mampu ditepis. Ago! Oh! Gol! Luar biasa. Coach Irfan Rialis memberikan strategi dan tentunya melihat skor 2-0 memastikan sedikit lagi bahwa Bayangkara Pana FC menjadi juara pool di grup Menit babak keberapa? penyisihan di grup Oh, G. 45 lah. Tapi kita 45 lihat menit. mungkin ada strategi-strategi dari Coach Budiarjo Tali. Masih tersisa waktu sekitar beberapa menit. Tentunya anak-anak Bano Putra dengan mengandalkan semangat. Ada Wandi, pemain yang baru masuk. Bagaimana Bung Deka? Kita lihat. Ya, luar biasa. Strategi yang baru-baru saja dilakukan Coach Irfan Rialis memasukkan pemain cepat yang mampu merubah jalannya pertandingan. Luar biasa, Coach. Apa yang dilakukan oleh Coach Irfan Rialis bersama komandannya Bapak Ismail. Kembali temparan ke dalam anak-anak Bango Putra, Imran, kerjasama nomor punggung 21. Ada kapten tim, kita saksikan nomor punggung 10 Rian. Gol pas kita saksikan 1-2. Ada Sulfikar Ago, kerjasama. Luar biasa Bung Hendra. Pertandingan hari ini langsung live streaming channel YouTube. Luar biasa Bung Hendra bahwa tidak henti-hentinya live streaming channel YouTube RMC Sport TV Makassar menyiarkan secara live streaming. Jangan lupa like dan subscribe. Luar biasa Bapak manajer tim dari Rudi Setiawan menyiarkan secara langsung melalui channel YouTube-nya RMC Sport TV Makassar. Dan alhamdulillah pertandingan hari ini juga disaksikan secara langsung melalui YouTube di negara Dubai dan di negara Jerman sedang berlangsung Piala Eropa. Luar biasa pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua. Dan tentunya di pertandingan terakhir besok juga di grup H akan menentukan babak penyisihan terakhir di pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua untuk masuk di fase babak 16 besar. Sementara kita lihat Pergantian pemain. Coach Irfan Rialis. Pemain keluar. Nomor punggung 6. Nomor punggung 3. Nomor punggung 9. Masuk. Nomor punggung 7. Nomor punggung 10. Dan nomor punggung 25. Luar biasa Bung Hendra. Kita melihat rotasi pemain yang dilakukan Irfan Rialis. Tentu sudah melakukan koordinasi dengan Bapak manajer tim, Bapak Komandan Ismail. Dan tentunya beliau di bawah binaan Bapak Komandan Manajer Ismail ini, Bayangkara Pana FC baru-baru juga menjuarai dan champion di Kota Palopo dan daerah Kabupaten Takalar. Inilah Ucok, salah satu putra legenda PSM Makassar. Selamat nak. Merupakan reinkarnasi dari Bapak kandung, Bapak Haji Smuin. Tentu kita tahu Bapak Haji Smuin merupakan legenda PSM Makassar. Mengantar juara di tahun 1992. Pada saat itu melawan PSMS Medan. Dan Haji Smuin bertindak selaku kapten kesebelasan. Mungkin di sana juga ada Bapak Mustaryato selaku pencetak gol di partai final. Tapi kita melihat cuma Herman Rante. Kita tahu Herman Rante dengan ciri khas rambut sedikit berombak
Selamat datang Bapak Irman Rantai yang meloloskan Toraja FC. Di sampingnya juga kita lihat ada Faisal Marikar atau Miner dari Belanda. Luar biasa. Ternyata legenda-legenda di sana. Di sini juga ada satu legenda kita. Salah satu penjaga gawang PSM Makassar, Budiman Buswir. Tentu juga kita sekarang sudah mengenal beliau adalah coach Budiman Buswir yang sebentar lagi akan bertugas mendampingi Gala Siswa Indonesia. Ada tekanan, Sadik, Wolpas Wandi, pemain yang cukup. Bukan pelanggaran. Kita lihat serangan balik. Ada Calulu. Bung Hendra, Calulu ini adalah mantan top skor. Di sana berbahaya kita lihat. Luar biasa Aan. Shoot. Namun lagi-lagi Robi merupakan salah satu pemain muda potensial EPA PSM Makassar. Bermain di Bango Putra, kita lihat Kus Budiarjo tetap tidak berputus asa karena di hatinya Persela Lamongan menanti. Luar biasa Budiarjo dengan ciri khas rambut belah samping. Ya, serangan dari Jonathan Sianturi. Ada Farid. Masih belum mampu menembus pertahanan dari Bayangkara Pana FC. Luar biasa. Aan. Kita tahu Aan merupakan pemain andalan. Didatangkan komandan manajer Ismail langsung dari Liga 1 Spanyol. Ada Ago. Trupas. Calulu. Berbahaya Calulu. Masih Calulu. Oh, masih bermain. Ada Ago, pemainnya cukup berbahaya. Bermain 1-2 Calulu. Ada Wandi, main 1-2. Rian, jadi 7 Farid. Luar biasa. Penjaga gawang yang bermain di Bayangkara Pana FC. Merupakan penjaga gawang ketiga tim nasional Vietnam. Rian ini pernah trial di Dan kita tahu Rian pernah magang di tim Prapon. Ada Aan. Selamat datang Bunda Ija, TK Adinda, di Wali Kota Kau. Selamat datang juga kepada Bapak Adinda Faisal, selaku calon ketua Askot PSSI Kota Makassar. Luar biasa Bunda Ija memberikan sedikit Dunkin Donuts. Terima kasih Bunda Ija. Ada serangan berbahaya Calulu. Inilah Robi. Mungkin sedikit kita berbincang-bincang dengan salah satu pelatih langsung. Ada Budiman Buswir. Ini di umur berapa Coach Budiman dilatih ini? Menemukan. Ya, jadi inilah pelatih asli dari Robi dan kemarin berhasil champion di EPA PSM usia 18 tahun. Selain Robi ada juga M. Saipul, Hilman, dan tentunya Budiman memberikan banyak juara juga di Bango Putra bersama Budiarjo Talib. Di usia 15 ketika itu bersama Iwan Vietnam di Yogyakarta.
tenang saja kita lihat Budi Arjo. Dan tentunya dengar kabar bahwa Budi Arjo mendapat nilai kontrak dari Persela Lamongan 1,5 miliar. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Dr. Titin, luar biasa, membersamai Wali Kota Kap. Ya, dari Puskesmas Mangasa, luar biasa, Ibu Dr. Andi Titin bersama timnya. Ada beberapa perawat dari Kecamatan Rapucini. Tentu kita mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Mungkin bisa memberikan komentar sedikit, Dokter Tin, satu kata untuk Wali Kota Kap. Sepertinya juga Bain Pasar Daya ini senyum-senyum. Silakan Pak Hendra diberikan komentar dulu, Dokter Titin. Dok, ada komentarnya dok? Oh, Ada Fahri. Terupas. Oh, terjadi benturan. Tidak ada pelanggaran, ini adalah benturan antara sesama pemain. Mungkin rindu dia bermain di lapangan yang sama. Tidak sempat berpelukan, akhirnya berbenturan. Kita lihat tandu, belum tandu. Kita lihat juga Ahmad Biringkanaya, Baim Pasar Daya, Tio, Kamal Andrea, dan Tiar, Sangkarang, Makassar bersatu. Baik untuk semua. Dan perlu informasi bahwa tim tandu baru beberapa minggu kembali dari Gelora Bung Karno bertugas mengawal pertandingan pra Piala Dunia antara tim nasional Indonesia dan Filipina. Luar biasa Ahmad. Gagal lagi tim tandu. Sementara kita lihat tim medis dari Bayangkara Pana AFC membawa box dress masuk ke dalam lapangan. Luar biasa pertandingan Wali Kota Kap, baik untuk semua. Selamat datang Bapak Bustamin selaku pengawas pertandingan. Tentu Bapak Bustamin sehari-harinya juga sebagai wasit. Dan beliau juga adalah Babinsa, Tentara Nasional Indonesia. Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bontoduri. Ada Wandi. Pendek saja. Ada Isnur. Calulu. Inilah Calulu mantan top skor Wali Kota Kap. Terupas yang dituju nomor punggung 25. Pemain yang pernah bermain di Liga 2 Indonesia. Ada Aan. Pendek saja nomor punggung 25. Lakukan akselerasi. Terupas. Pendek saja. Akbar, nomor punggung 23 dulu. Andika. Ini, Andika. Andika, Ustaz. Tapi Sebut nih. 23 siapa? Andika. 23 dari Bayangkara, Andika. Oh, yang sana ya? Yang polisi, Pak Tentara. 24 deh. Oh, Polisi. 24 Juan. Juan deh. Juan ya. Iya. Kita lihat juga nomor punggung 24 dari Bayangkara Pana FC bersama Bapak Isnur, merupakan asli dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Juan. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu komandan, tapi bisa memberikan edukasi. Luar biasa Bapak Juan dan Isnur tidak menempatkan dirinya sebagai anggota. Inilah yang bisa menjadi edukasi kepada seluruh pemain bahwa bermain bola kita semua sama, tanpa ada atribut, tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wali Kota Kap, baik untuk semua. Bu medis. Ada Calulu, Wolpas,
masih Calulu, main yang dijuluki sang predator di lini. Oh, Aca. Kita tahu bagaimana Aca. Mungkin ada informasi dari Bung Hendra. Gimana Bung Hendra mengenai Aca? Ya, terima kasih Bung Sofyan. Aca ini adalah salah satu mantan pemain Madura United Liga 2 yang didatangkan langsung oleh pelatih Irfan Rialis. Ada Madura Liga 2. Madura United itu Liga 1. Ya, Madura FC Liga 2. Dan kita tahu bahwa profil tim dari Bayangkara Pana AFC di bawah komandan manajer tim Bapak Ismail yang selalu memberikan champion, membina anak-anak polisi muda, menyatukan di Sulawesi Selatan. Luar biasa Bapak komandan manajer Ismail, pernah juara di Kota Palopo dan pernah juara di Liga Ramadan, bahkan pernah juara di Kabupaten Takalar. Sehingga tim verifikator Andi Abi memberikan rekomendasi langsung untuk Bayangkara Pana FC. Pergantian pemain. Keluar nomor punggung 27. Masuk nomor punggung 15. Muiz. Ya, Muiz tentu profilnya adalah salah satu pemain yang cukup berpengalaman di lini belakang. Dan kemarin CP bermainnya di Liga 2 Indonesia. Namun masih terperangkap offside. Bagaimana Bung Indra, kita lihat. Dilanjutkan. Luar biasa strategi yang dilakukan Coach Irfan Rialis. Di babak kedua ini memasukkan pemain-pemain kuncinya. Ada Calulu, Miswar, Ago, Aca, dan terakhir ada Muiz. Kita saksikan. Luar biasa. Kembali anak-anak Bayangkara. Andika kita saksikan. Masih Andika kerjasama dengan Aan, pemain mungil lincah. Farid kita saksikan. Luar biasa. Anak-anak Bangau Putra tidak mau menyerah. Masih terus menggempur pertahanan dari anak-anak Bayangkara Pana. Calulu, kita saksikan Calulu kerjasama dengan Miswar, kembali 1-2 Calulu, kerjasama ada Aca di sana, masih Aca, oh handsball, kita saksikan, wasit pergantian pemain dari Bangau Putra, keluar nomor punggung 9 Farid, masuk nomor punggung 8 Aditya. Ya, jadi nomor punggung 8 Aditya merupakan salah satu anak kandung langsung dari Kus Budiarjo Talib yang lama bermain di Tanah Jawa. Luar biasa Kus Budiarjo Talib memberikan contoh bahwa Bangau Putra merupakan pemain-pemain muda potensial yang butuh pengalaman dan jam terbang bermain. Kita lihat ada nomor punggung. Mampu ditebis, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Robi. Kesempatnya.
Garan, Andika, Bayangkar. Ada Wandi. Sudah dilakukan. Di sana kita lihat ada libero handal. Calulu. Tambahan waktu 3 menit. Tambahan waktu 3 menit. Miswar. Agung. Ada acak kombinasi play yang dilakukan. Luar biasa. Tidak berputus asa. Sepertinya ada sesuatu dari M. Akbar. Calulu. Aku kembali melakukan penyerangan lewat winger kanan daerah pertahanan. 1-2. Ada Aca. Ada Ako. Berbahaya kita lihat. Namun masih out. Bola meninggalkan lapangan permainan. Inilah tim pengawal wasit bersiap. Pasukan yang didatangkan langsung dari Palestina. Aan. Ya, Bung Sofian, kembali kami ingin menyampaikan pertandingan besok Kamis tanggal 4 Juli 2023 di grup A. Luar biasa, gol cantik dieksekusi oleh Aan. Bung Radan, dilanjutkan informasinya. Ya, pertandingan terakhir di babak penyisihan grup H. Pertandingan pertama ada Mahaputra FC dari Kabupaten Nrekan akan menjamu tamunya KKFC. Dan di pertandingan kedua ada Maningari FC menjamu tamunya CTA Luwu FC. Dan tentu kami harapkan semua warga Kota Makassar kembali menghadiri. Pertandingan berakhir. Skor 3-0 untuk Bayangkara Pana FC menempatkan dirinya juara pool di grup G. Sementara RMC menempati posisi runner up. Selamat untuk kedua tim dan ucapan selamat juga kepada Bangau Putra dan Terbe 2 FC sudah berpartisipasi di Wali Kota Cup. Baik,
untuk semua. Sampai jumpa besok. Dan ucapan terima kasih juga kepada tim Puskesmas Mangasa. Luar biasa Ibu, perhatian tak, support tak. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa handphone tak. Tinggal nomor telepon tak juga simpan.